tahun. Pada tahun 2025 saudara sedang energiknya untuk merealisir mimpi saudara sebagai orang-orang yang berhasil, di mana saudara menetapkan pilihan, saya akan berkarir di sesuatu yang ingin membangun negeri ini. Tidak sekedar membangun dirinya sendiri, tapi saudara harus menjadi solusi bagi negeri kita yang kita cintai. Saudara sekalian, ketika itu bangsa ini sudah berada pada ukuran 10-12 terbesar di dunia. Bahkan saudara sekalian, orang mengatakan di tahun 2050 Indonesia akan menjadi 7 raksasa ekonomi dunia. Banyak orang mengatakan apa mungkin? Jawabannya mungkin. Kita bisa melakukan itu. Apa modal kita? Mari kita lihat. Apa modal kita? Sehingga kita begitu optimis untuk mengatakan yes, we can do it. Saudara sekalian, ini tadi saya sebutkan capaian-capaian kita, grafiknya seperti itu. Tapi apa modal kita? Kita punya sumber daya manusia 241 juta jiwa. Itu aset. Banyak orang yang mengatakan terlalu besar, terlalu banyak sehingga menjadi beban. No, itu aset. Tidak banyak negara yang memiliki penduduk lebih dari 200 juta di dunia ini. Indonesia salah satu dari sedikit negara yang memiliki penduduk di atas 200-an juta. Setelah China, India, Amerika, Indonesia nomor 4 penduduk terbesar di dunia. Aset. Kemudian kita memiliki sumber daya alam yang cukup untuk membawa negeri ini menjadi negeri yang makmur. Dan kita memiliki pemersatu kita 4 pilar demokrasi, NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, serta kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang membuat kita, membonding kita menjadi satu. We are one, kita satu, putra dan putri Indonesia. Coba lihat apa kekuatan sumber daya alam kita. Coba lihat. Kita memiliki gas alam, batu bara, panas bumi, minyak kelapa sawit, kakao, timah, nikel, bauksit. Semua ukuran terbesar di dunia. Kalau tidak nomor 1 ya nomor 5. Ranking 1, 2, 3, 4, 5 sekitar itu. Begitu banyak investor yang masuk ke Indonesia untuk ini. Aset. Sayangnya hingga saat ini kita belum meningkatkan value added-nya. Inilah di dalam master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Kita tidak boleh lagi mengekspor bahan mentah sampai 2014. Tangan-tangan saudara putra-putri Indonesia yang harus mengolah itu menjadi value added, bernilai tambah, sehingga ada jam kerja bagi insinyur kita yang naik, ada kegiatan ekonomi yang meningkat, ada lapangan kerja yang meningkat, yang pada akhirnya menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Coba kita lihat, begitu kakao kita bahan mentah kita jual. Kalau kita proses 19 kali nilai tambahnya. Aluminium kita jual bauksitnya begitu saja. Kalau kita proses 30 kali. Nikel kita proses dalam negeri 19 kali value added-nya. Dan iron ore 30 kali nilai-nilainya. Dan ini semua harus diolah sehingga kita mendapatkan nilai tambah. Nah, ini penduduk. Saya katakan tadi kita memiliki double bonus. Penduduk Indonesia sekarang berada pada rata-rata sampai 30 tahun ke depan adalah penduduk dengan usia produktif. Ketika Amerika mengalami aging, Eropa mengalami aging, beberapa negara seperti Jepang juga mengalami, even China akan mengalami, dan Indonesia ketika itu sampai 30 tahun ke depan memiliki usia rata-rata produktif. Artinya kita adalah negara yang produktif sampai 30 tahun ke depan. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara semua inilah yang saya katakan tadi, usia-usia yang produktif.
yang memiliki potensi purchasing power, sehingga Indonesia terus meningkat kemampuan daya belinya dan menjadi sebuah market yang besar. Setiap tahun tidak kurang dari 9 juta middle class baru atau orang-orang kelas menengah baru lahir. 9 juta, hampir 3 kali lipat penduduk Singapura setiap kali naik rankingnya menjadi kelas menengah. Mereka pasar-pasar yang potensial, dan saudara harus berpikir itu adalah kegiatan usaha. Saya harus melakukan aktivitas usaha agar bisa memenuhi tarikan pasar yang begitu besar bagi bangsa ini, bukan menggantungkan diri kepada impor yang berlebihan. Saudara, kalau saudara UBM mengatakan bahwa saudara dididik untuk menjadi orang yang mandiri, sangat tepat. Bangsa ini menunggu saudara-saudara untuk menjadi champion-champion di bidang entrepreneur, di bidang kewirausahaan. Next, saya ingin menunjukkan kepada saudara selanjutnya prestasi Indonesia juga di kancah dunia terus meningkat. Masih sekitar modal tadi itu. Apakah kita bisa? Modal kita tadi. Indonesia semakin diakui peran dan kiprahnya. Tahun depan kita akan menjadi tuan rumah APEC. Kita negara G20. Posisi kita investment grade. Negara yang layak investasi. Dan kita memaintain rasio hutang kita sangat rendah. Ketika Eropa mengalami problem dengan defisit anggaran dan mengalami problem juga dengan hutang terhadap GDP-nya yang sangat tinggi, Indonesia terus mengalami penurunan tingkat rasio hutangnya terhadap GDP. Memaintain moneter dan fiskal kita sangat baik dan prudent. Saudara sekalian, kita memiliki devisa lebih dari 114 miliar US dollar. Orang akan tidak main-main untuk men-challenge pasar kita, karena kita punya kemampuan untuk menjaga itu. Saudara sekalian, di kondisi global, di dunia, Indonesia diakui memiliki pertumbuhan terus ekonominya yang sangat tinggi. Nah, tapi kita memiliki challenge, tantangan. Yang pertama saya ingin mengatakan kepada saudara, 2015 kita akan masuk di dalam komunitas ekonomi ASEAN, ASEAN Integrity. Saudara tidak hanya bersaing sesama anak Indonesia, tapi saudara sudah mulai harus bersaing dengan anak-anak ASEAN. Karena 2015